Di antara perairan biru yang tampak tenang, ada sebuah jalur sempit yang diam-diam memegang kendali atas denyut ekonomi global. Selat Hormuz, sebuah nama yang mungkin terdengar jauh bagi sebagian orang, tetapi dampaknya terasa hingga ke pompa bensin di kota-kota kecil hingga ke ruang rapat para pemimpin dunia. Lebarnya hanya sekitar beberapa puluh kilometer di titik tersempit, namun dari sinilah hampir 1/5 pasokan minyak dunia mengalir setiap harinya. Tanker-tanker raksasa bergerak perlahan, seperti barisan makhluk baja yang membawa energi bagi peradaban modern. Namun, di balik ketenangan permukaannya, Selat Hormuz adalah panggung dari ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Di satu sisi selat berdiri Iran, dengan garis pantainya yang panjang dan strategis, dipenuhi pangkalan militer dan radar yang terus mengawasi setiap pergerakan. Di sisi lain, perairan internasional yang diawasi ketat oleh armada Amerika Serikat dan sekutunya memastikan jalur ini tetap terbuka. Dua kekuatan dengan sejarah panjang penuh kecurigaan dan konflik tidak langsung kini saling berhadapan dalam diam, seperti dua petinju yang menunggu momen untuk melancarkan pukulan pertama. Ketegangan ini bukan sekadar soal wilayah, ini adalah soal kekuasaan, pengaruh, dan keberlangsungan ekonomi global. Setiap kapal tanker yang melintas bukan hanya membawa minyak, tetapi juga membawa risiko. Risiko salah perhitungan, risiko provokasi, risiko perang. Di malam hari, Selat Hormuz berubah menjadi lanskap cahaya yang misterius. Lampu-lampu kapal berkilauan di kejauhan, sementara radar dan sistem pertahanan bekerja tanpa henti. Di balik layar, komunikasi militer berlangsung dalam keheningan yang tegang. Setiap sinyal, setiap pergerakan kecil dianalisis dengan cermat, karena di tempat ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi percikan yang menyulit konflik besar. Sejarah telah membuktikan bahwa Selat Hormuz bukan sekadar jalur perdagangan. Ia adalah titik tekanan geopolitik yang telah berkali-kali mendekati ambang ledakan. Sejak dekade 1980-an, ketika perang antara Iran dan Irak memicu apa yang dikenal sebagai tanker war, kapal-kapal menjadi target serangan. Ranjau laut ditanam diam-diam, rudal diluncurkan dari garis pantai. Dunia menyaksikan dengan cemas saat harga minyak melonjak dan ketidakpastian merajalela. Namun konflik itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi lebih kompleks, lebih tersembunyi, dan lebih berbahaya. Setelah revolusi Iran tahun 79, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat runtuh total. Kedutaan besar diserbu, diplomat disandari, dan sejak saat itu, permusuhan menjadi bagian dari realitas yang tak terpisahkan. Selat Hormuz pun menjadi simbol dari ketegangan ini, sebuah tempat di mana kekuatan militer dan kepentingan ekonomi bertemu dalam keseimbangan yang rapuh. Di abad ke-21, teknologi membuat segalanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih rentan. Drone mengintai dari langit, kapal berang dilengkapi sistem senjata canggih, dan rudal dapat diluncurkan dalam hitungan detik. Namun pada saat yang sama, ketegangan tetap bergantung pada keputusan manusia. Keputusan yang bisa dipengaruhi oleh emosi, tekanan politik, atau bahkan kesalahan interpretasi. Bayangkan sebuah kapal tanker raksasa membawa miliaran barel minyak melintas selat yang sempit. Di kejauhan, kapal berang mengawasi. Di udara, drone berputar tanpa suara. Di daratan, peluncur rudal siap siaga. Semua bergerak dalam harmoni yang rapuh, seperti tarian yang bisa berubah menjadi kekacauan dalam sekejap. Bagi dunia, Selat Hormuz adalah arteri vital. Jika aliran ini terhenti, dampaknya akan terasa seketika. Harga minyak melonjak, pasar keuangan bergejolak, dan ekonomi global terguncang. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan menghadapi krisis. Industri melambat, kehidupan sehari-hari berubah. Semua karena sebuah jalur air yang sempit di Timur Tengah. Namun bagi mereka yang tinggal di sekitarnya, ini bukan sekadar isu geopolitik, ini adalah kenyataan sehari-hari. Nelayan yang berlayar dengan rasa was-was, keluarga yang hidup di bayang-bayang konflik, generasi muda yang tumbuh dengan kesadaran bahwa mereka berada di garis depan potensi perang besar.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan yang belum pasti. Pernyataan keras dari kedua belah pihak seringkali menjadi headline dunia. Ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons terhadap sanksi ekonomi menjadi salah satu skenario yang paling ditakuti. Di sisi lain, Amerika Serikat berulang kali menegaskan bahwa mereka akan menjaga kebebasan navigasi dengan segala cara yang diperlukan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam ketegangan yang membentuk kawasan ini, bersama ruang retrospektif, mari kita memahami bagaimana semua ini bermula, bagaimana sejarah panjang, luka lama dan keputusan-keputusan besar di masa lalu perlahan membawa dunia ke titik genting yang kita saksikan hari ini. Untuk memahami mengapa Iran dan Amerika Serikat kini berdiri di tepi jurang ketegangan, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika hubungan keduanya belum dipenuhi kecurigaan, ketika kepentingan politik perlahan mulai menanam benih konflik yang kelak tumbuh menjadi permusuhan yang dalam. Ini bukan sekedar cerita tentang dua negara yang berbeda ideologi, tetapi tentang sejarah panjang intervensi, revolusi, dan rasa saling tidak percaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada pertengahan abad ke-20, Iran bukanlah negara yang kita kenal hari ini. Di bawah kepemimpinan Mohammad Mossadegh, Iran mencoba mengambil kendali atas sumber daya alamnya sendiri, terutama minyak, komoditas yang telah lama menjadi incaran kekuatan Barat. Keputusan Mossadegh untuk menasionalisasi industri minyak pada tahun 1951 memicu ketegangan besar dengan Inggris dan sekutunya. Bagi Iran, ini adalah langkah menuju kedaulatan. Bagi Barat, ini adalah ancaman terhadap kepentingan strategis mereka. Apa yang terjadi setelahnya menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah modern Iran. Pada tahun 1953, operasi rahasia yang didukung oleh Central Intelligence Agency dan MI6 berhasil menggulingkan Mossadegh. Kekuasaan dikembalikan kepada Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, yang kemudian memerintah dengan dukungan kuat dari Barat. Bagi Amerika Serikat, ini adalah kemenangan strategis dalam konteks Perang Dingin. Namun bagi banyak rakyat Iran, ini adalah pengkhianatan. Sebuah bukti bahwa kekuatan asing bersedia mencampuri urusan domestik demi kepentingan mereka sendiri. Rasa marah itu tidak hilang, ia berdiam, tumbuh dalam diam, dan menunggu momen untuk meledak. Momen itu datang pada tahun 1979 ketika gelombang revolusi mengguncangkan Iran. Di bawah kepemimpinan Ruhollah Khomeini, rezim Shah runtuh dan Republik Islam Iran lahir. Ini bukan hanya perubahan politik, tetapi transformasi ideologis yang radikal. Iran tidak lagi menjadi sekutu Barat, melainkan menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Barat di Timur Tengah. Hubungan dengan Amerika Serikat runtuh seketika. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mahasiswa revolusioner menyerbu kedutaan besar Amerika di Teheran, menyandra puluhan diplomat selama lebih dari 400 hari dalam peristiwa yang dikenal sebagai Iran Hostage Crisis. Dunia menyaksikan dengan tegang, sementara hubungan diplomatik antara kedua negara hancur total. Sebuah luka yang hingga kini belum sepenuhnya sembuh. Sejak saat itu, konflik antara Iran dan Amerika Serikat tidak pernah benar-benar berhenti. Ia berubah bentuk, bergerak dari konfrontasi langsung menjadi perang bayangan, melibatkan sanksi ekonomi, operasi intelijen, dan konflik proksi di berbagai wilayah Timur Tengah. Iran memperluas pengaruhnya melalui jaringan sekutu dan kelompok militan, sementara Amerika Serikat berusaha membatasi kekuatan Iran dengan tekanan politik dan militer. Selat Hormuz kembali menjadi pusat dari semua ini. Setiap ketegangan yang meningkat antara kedua negara hampir selalu berujung pada ancaman terhadap jalur vital ini. Iran berulang kali menyatakan bahwa jika mereka ditekan terlalu jauh, terutama melalui sanksi yang menargetkan ekspor minyak mereka, maka mereka tidak akan ragu untuk menutup Selat Hormuz. Sebuah ancaman yang bukan hanya retorika, tetapi skenario yang sangat mungkin terjadi. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, itu tidak bisa diterima. Kebebasan navigasi adalah prinsip yang mereka anggap tidak dapat dinegosiasikan. Armada Angkatan Laut Amerika Serikat secara rutin berpatroli di kawasan tersebut, mengirimkan pesan yang jelas, jalur ini harus tetap terbuka, apapun yang terjadi.
Namun di antara pernyataan keras dan demonstrasi kekuatan militer, ada realitas yang lebih kompleks. Kedua pihak memahami bahwa konflik terbuka akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Iran mungkin memiliki kemampuan untuk mengganggu jalur pelayaran melalui main laut, kapal cepat bersenjata, dan rudal anti kapal. Tetapi Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, mampu merespon dengan kekuatan penuh. Ini menciptakan keseimbangan yang aneh, sebuah situasi di mana kedua pihak terus saling menekan, tetapi juga berusaha menghindari perang langsung. Sebuah permainan berbahaya yang dimainkan di atas garis tipis antara deterensi dan eskalasi. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan berbagai insiden yang hampir memicu konflik besar. Kapal tanker diserang, drone ditembak jatuh, kapal perang saling mendekat dalam jarak yang menegangkan. Setiap insiden menjadi pengingat bahwa ketegangan ini nyata, dan bahwa kesalahan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Namun yang sering terlupakan adalah dampak dari semua ini terhadap manusia biasa. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Iran telah menghantam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Inflasi melonjak, akses terhadap obat-obatan terbatas, dan masa depan terasa semakin tidak pasti. Di sisi lain, masyarakat global hidup dalam bayang-bayang ketidakstabilan energi, ketakutan bahwa konflik di Selat Hormuz bisa memicu krisis ekonomi global. Anak-anak tumbuh dalam dunia di mana ancaman perang bukan lagi sesuatu yang jauh. Mereka melihat berita tentang kapal perang, tentang rudal, tentang konflik yang tampaknya tidak pernah berakhir. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat bukan hanya soal siapa yang lebih kuat. Ini adalah tentang sejarah yang belum terselesaikan, tentang luka yang belum sembuh, dan tentang dunia yang terus bergerak menuju masa depan yang tidak pasti. Dan ketika kita kembali melihat Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi pusat dari semua ini, kita mulai memahami bahwa konflik ini bukan hanya soal wilayah atau kekuasaan. Ini adalah tentang bagaimana masa lalu membentuk masa kini, dan bagaimana keputusan hari ini bisa menentukan nasib dunia esok hari. Ketegangan terus meningkat, retorika semakin tajam, dan di balik semua itu, sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Apa yang akan terjadi jika garis tipis itu akhirnya terlewati? Pada musim panas 2019, beberapa kapal tanker minyak mengalami serangan misterius di perairan sekitar Teluk Oman, tak jauh dari Selat Hormuz. Ledakan terjadi tanpa peringatan, merusak lambung kapal, dan memicu spekulasi global. Amerika Serikat dengan cepat menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab. Iran membantah keras, bukti-bukti diperdebatkan. Namun satu hal menjadi jelas, jalur energi dunia kini berada dalam ancaman nyata. Tak lama setelah itu, ketegangan meningkat drastis ketika Iran menembak jatuh sebuah drone militer milik Amerika Serikat. Drone tersebut, menurut Amerika, berada di wilayah udara internasional. Iran mengklaim sebaliknya, bahwa pesawat tak berawak itu telah melanggar kedaulatan mereka. Serangan balasan hampir diluncurkan. Pesawat sudah siap, target sudah ditentukan. Namun pada detik-detik terakhir, keputusan berubah. Serangan dibatalkan. Itulah realitas dari konflik ini, di mana perang bisa dimulai dan dihentikan hanya dalam hitungan menit. Di laut, kapal-kapal perang dari kedua belah pihak seringkali beroperasi dalam jarak yang sangat dekat. Manuver tajam, komunikasi radio yang tegang, dan kehadiran kapal cepat bersenjata menciptakan situasi yang sangat rentan terhadap kesalahan. Satu gerakan yang disalahartikan, satu perintah yang terlambat, bisa menjadi awal dari konfrontasi bersenjata. Iran dengan strategi asimetrisnya tidak mencoba menandingi kekuatan militer Amerika secara langsung. Sebaliknya, mereka mengandalkan taktik yang dirancang untuk mengganggu dan memperlambat. Ranjau laut, kapal kecil yang lincah, dan rudal anti kapal yang tersembunyi di sepanjang garis pantai. Dalam ruang sempit seperti Selat Hormuz, keunggulan teknologi besar tidak selalu menjamin dominasi mutlak. Di sisi lain, Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militernya sebagai bentuk pencegahan. Kapal induk, kapal perusak, dan sistem pertahanan canggih ditempatkan di kawasan tersebut, mengirimkan pesan bahwa setiap ancaman akan dihadapi dengan kekuatan penuh. Namun kehadiran ini juga membawa resiko, karena semakin banyak aset militer di satu tempat, semakin besar kemungkinan terjadinya gesekan. Ketegangan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia dipicu oleh tekanan ekonomi yang semakin meningkat.
Sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, terutama setelah penarikan diri dari kesepakatan Nuclear Joint Comprehensive Action Plan, telah menghantam ekonomi Iran dengan keras. Ekspor minyak menurun, mata uang melemah, ketidakpuasan domestik meningkat. Dalam kondisi seperti ini, ancaman untuk menutup Selat Hormuz menjadi alat tekanan yang kuat. Iran tahu bahwa dunia tidak bisa mengabaikan jalur ini. Bahkan gangguan kecil saja bisa memicu lonjakan harga minyak global. Dan dalam dunia yang sangat bergantung pada energi, itu berarti tekanan ekonomi yang meluas. Namun ancaman ini juga seperti pedang bermata dua. Menutup Selat Hormuz tidak hanya akan merugikan negara-negara lain, tetapi juga Iran sendiri. Sebagian besar ekspor minyak Iran juga melewati jalur ini. Konflik terbuka akan membawa resiko kehancuran yang jauh lebih besar. Dan di tengah semua kalkulasi strategis ini, ada faktor yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya, manusia. Keputusan yang diambil dalam ruang kendali kapal perang, dalam pusat komando militer, atau dalam ruang rapat para pemimpin dunia, semuanya dipengaruhi oleh persepsi, tekanan, dan emosi. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak konflik besar dimulai bukan karena rencana jangka panjang, tetapi karena rangkaian kesalahan kecil yang saling bertumpuk. Bayangkan malam yang sunyi di Selat Hormuz. Sebuah kapal tanker melaju perlahan, dikawal dari jarak jauh. Tiba-tiba, radar menangkap objek yang mendekati dengan cepat. Alarm berbunyi, awak kapal bersiap. Dalam hitungan detik, keputusan harus diambil. Apakah ini ancaman atau hanya kesalahan navigasi? Tidak ada waktu untuk keraguan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Di daratan, keluarga-keluarga mengikuti berita dengan cemas. Mereka tidak melihat radar atau peta militer. Mereka hanya melihat potensi perang. Perang yang bisa mengubah hidup mereka dalam sekejap. Di pasar global, investor bereaksi terhadap setiap perkembangan. Harga minyak naik turun mencerminkan ketidakpastian yang terus meningkat. Ketegangan di Selat Hormuz adalah cerminan dari dunia yang saling terhubung, tetapi juga rapuh. Sebuah insiden lokal bisa menjadi krisis global. Sebuah keputusan militer bisa memicu dampak ekonomi yang meluas ke seluruh dunia. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah frekuensi insiden yang semakin meningkat. Apa yang dulu dianggap luar biasa, kini mulai terasa seperti pola. Setiap kali dunia mulai merasa tenang, sebuah insiden baru muncul, mengingatkan bahwa konflik ini belum selesai, bahwa ketegangan ini masih hidup. Dalam bayang-bayang kapal perang dan tanker minyak, dunia berdiri di persimpangan jalan. Apakah ini akan tetap menjadi permainan tekanan dan respon, atau akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar? Karena sejarah mengajarkan kita satu hal, konflik besar jarang dimulai dengan ledakan besar. Ia dimulai dengan rangkaian kesalahan kecil yang saling bertemu, menyatu, dan menjadi api yang tak bisa dikendalikan. Dan di Selat Hormuz, percikan-percikan itu kini semakin sering muncul, semakin dekat, dan semakin sulit diabaikan. Jika suatu hari ketegangan di Selat Hormuz benar-benar berubah menjadi konflik terbuka, dampaknya tidak akan berhenti di perairan sempit itu. Ia akan merambat keluar, seperti gelombang kejut yang menghantam seluruh dunia, melintasi benua, menembus pasar keuangan, dan menyentuh kehidupan miliaran manusia yang mungkin bahkan tidak pernah mendengar nama selat ini sebelumnya. Bayangkan pagi yang tampak biasa di kota-kota besar dunia. Kendaraan mulai memenuhi jalan, pabrik-pabrik beroperasi, pesawat lepas landas membawa ribuan penumpang. Lalu, dalam hitungan jam, berita muncul. Jalur pelayaran di Selat Hormuz terganggu. Kapal tanker tidak bisa lewat. Asuransi melonjak. Risiko dianggap terlalu besar. Dan seketika itu juga, aliran minyak global tersendat. Harga minyak melonjak tajam. Bukan naik perlahan, tetapi melonjak dengan cepat, didorong oleh kepanikan pasar. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi mulai merasakan tekanan. Inflasi meningkat, harga bahan bakar naik, biaya transportasi melonjak. Dalam waktu singkat, efeknya merambat ke harga makanan, listrik, dan kebutuhan pokok lainnya. Pasar saham bergejolak. Investor menarik dana mereka dari aset berisiko. Ketidakpastian menjadi kata kunci.
Negara-negara berkembang yang ekonominya lebih rentan terhadap guncangan global menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Mata uang melemah, utang menjadi lebih sulit dibayar. Krisis yang awalnya tampak jauh, kini terasa sangat dekat. Namun dampaknya tidak hanya ekonomi. Ketika konflik melibatkan Iran dan Amerika Serikat, kemungkinan eskalasi militer menjadi sangat nyata. Sekutu dari kedua belah pihak bisa ikut terlibat. Negara-negara di kawasan Timur Tengah yang sudah lama berada dalam ketegangan berpotensi menjadi medan konflik yang lebih luas. Pangkalan militer menjadi target, infrastruktur energi diserang, jalur perdagangan lainnya ikut terganggu. Dunia yang sudah saling terhubung ini tidak memiliki zona aman dari dampak konflik seperti itu. Bahkan negara yang secara geografis jauh pun akan merasakan konsekuensinya. Di laut, Selat Hormuz bisa berubah dari jalur perdagangan menjadi zona perang. Ranjau laut dapat ditanam untuk menghambat pergerakan kapal. Kapal perang saling berhadapan. Rudal diluncurkan dari darat ke laut. Langit dipenuhi oleh pesawat tempur dan drone. Dalam kondisi seperti ini, setiap kapal sipil menjadi rentan. Bukan hanya karena serangan langsung, tetapi juga karena risiko berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dan di balik semua strategi militer dan perhitungan geopolitik, ada manusia. Awak kapal tanker yang terjebak di tengah konflik, keluarga yang menunggu kabar dari orang-orang tercinta yang bekerja di laut, warga sipil di kota-kota pesisir yang hidup dengan suara sirina dan ancaman serangan. Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak bertanya kepada orang tua mereka apakah perang akan datang. Orang dewasa mencoba tetap tenang, meskipun mereka sendiri tidak yakin. Media dipenuhi dengan gambar kapal terbakar, ledakan di kejauhan, dan analisis tentang kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Dunia modern seringkali merasa kuat, dengan teknologi canggih, sistem ekonomi yang kompleks, dan jaringan global yang luas. Namun, krisis seperti ini mengingatkan kita betapa rapuhnya semua itu. Bahwa satu jalur sempit bisa menjadi titik lemah yang mempengaruhi seluruh sistem. Dalam situasi seperti ini, diplomasi menjadi satu-satunya harapan. Negosiasi, komunikasi, dan upaya untuk menurunkan ketegangan menjadi sangat penting. Namun, diplomasi juga membutuhkan waktu. Dan dalam krisis yang berkembang cepat, waktu seringkali menjadi kemewahan yang sulit didapat. Setiap pernyataan dari pemimpin dunia dianalisis dengan cermat. Setiap langkah militer diperhatikan. Dunia menunggu, berharap bahwa ketegangan tidak akan melewati titik tanpa kembali. Namun sejarah menunjukkan bahwa harapan saja tidak selalu cukup. Ketika tekanan terus meningkat, ketika kepercayaan hampir tidak ada, dan ketika setiap pihak merasa harus menunjukkan kekuatan mereka, risiko kesalahan menjadi semakin besar. Dan dalam konflik seperti ini, kesalahan bisa berarti bencana. Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur kehidupan bagi ekonomi global, bisa berubah menjadi simbol kegagalan dunia dalam menjaga stabilitas. Dari tempat yang menghubungkan negara-negara melalui perdagangan, menjadi tempat yang memisahkan mereka melalui konflik. Dan saat kita melihat gambaran yang lebih besar, melihat bagaimana satu titik di peta bisa mempengaruhi seluruh dunia, kita mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang Iran atau Amerika Serikat. Ini adalah tentang sistem global yang kita bangun bersama, dan bagaimana sistem itu bisa terguncang oleh ketegangan yang tidak terselesaikan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah dunia akan merasakan dampaknya, tetapi seberapa besar dampak itu, dan apakah kita siap menghadapinya. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kini bukan lagi sekadar konflik bilateral. Ia telah menjadi simbol dari dunia yang terpecah, antara kepentingan, kekuatan, dan ketakutan. Dua negara ini berdiri sebagai representasi dari dua cara pandang yang berbeda, dua sejarah yang saling bertabrakan, dan dua masa depan yang belum menemukan titik temu. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang sering kali terlupakan di tengah hiruk-pikuk politik dan strategi militer, kemanusiaan. Karena pada akhirnya, setiap keputusan yang diambil, setiap rudal yang diluncurkan, setiap kapal yang digerakkan, semuanya bermuara pada satu hal, dampaknya terhadap manusia. Bayangkan seorang anak di sebuah kota pesisir di Iran yang tumbuh dengan suara berita tentang sanksi, tentang ancaman, tentang kemungkinan perang.
Ia mungkin tidak memahami geopolitik, tetapi ia merasakan ketegangan itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam harga makanan yang naik, dalam kekhawatiran orang tuanya, dalam ketidakpastian masa depan. Di sisi lain dunia, seorang pekerja di negara yang bergantung pada impor energi melihat harga bahan bakar terus meningkat. Ia mungkin tidak pernah melihat Selat Hormuz, tetapi hidupnya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sana. Dunia yang terhubung ini membuat jarak geografis menjadi tidak relevan, karena dampak dari satu titik bisa dirasakan di mana saja. Dan di laut, para awak kapal yang tidak memiliki kepentingan politik menjadi saksi langsung dari ketegangan ini. Mereka menjalankan tugas mereka, membawa energi yang menggerakkan dunia, sambil menyadari bahwa mereka berada di garis depan risiko. Mereka tidak membuat keputusan, tetapi mereka yang pertama merasakannya. Inilah realitas yang sering tersembunyi di balik peta dan statistik, bahwa konflik bukan hanya tentang negara, tetapi tentang manusia, tentang kehidupan yang bisa berubah dalam sekejap, tentang masa depan yang bisa hilang sebelum sempat terwujud. Namun di tengah semua ketegangan ini, masih ada ruang, sekecil apapun, untuk harapan. Sejarah juga menunjukkan bahwa bahkan konflik paling dalam pun bisa menemukan jalan menuju deeskalasi, bahwa komunikasi, betapapun sulitnya, tetap mungkin terjadi. Bahwa kepentingan bersama, seperti stabilitas global dan kesejahteraan ekonomi, bisa menjadi dasar untuk menghindari kehancuran bersama. Tetapi harapan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan keputusan. Ia membutuhkan keberanian untuk menahan diri ketika tekanan untuk bereaksi begitu besar. Ia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat melampaui kemenangan jangka pendek dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Selat Hormuz tetap ada, tenang di permukaan, tetapi penuh dengan potensi yang tak terlihat. Ia adalah cerminan dari dunia kita hari ini, saling terhubung tetapi juga penuh ketegangan, kuat tetapi rapuh, maju tetapi masih terjebak dalam konflik lama. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa di era modern ini, kekuatan tidak hanya diukur dari kemampuan untuk berperang, tetapi juga dari kemampuan untuk mencegah perang. Bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh, tetapi juga tentang menghindari kehancuran yang tidak perlu. Saat kamera imajiner kita kembali menjauh untuk terakhir kalinya, Selat Hormuz terlihat seperti garis tipis yang membelah dua dunia. Kapal-kapal terus bergerak, ombak terus bergulung, kehidupan terus berjalan. Namun di bawah permukaan itu, ketegangan tetap ada. Diam, menunggu, tidak pernah benar-benar hilang. Dunia mungkin tidak selalu memperhatikannya, berita mungkin berganti, fokus mungkin berpindah. Tetapi Selat Hormuz tetap di sana sebagai pengingat bahwa stabilitas global seringkali bergantung pada tempat-tempat yang paling rentan. Dan di sanalah, di antara air yang tampak tenang dan kekuatan yang saling berhadapan, masa depan dunia terus ditentukan. Bukan dengan suara keras, tetapi dalam keheningan yang penuh ketegangan.